Hari ini ya kita masuk pada pertemuan statistik Median, yaitu aplikasi NVivo ya. Nah, jadi aplikasi NVivo ini adalah aplikasi yang digunakan dalam riset kualitatif ya. Jadi riset kualitatif yang dalam hal ini digunakan untuk penelitian yang bersifat kualitatif ya. Dan NVivo ini gitu ya. Ya, NVivo ini ditujukan ya, difokuskan pada kajian dan penelitian kualitatif ya. Jadi kuantitatif itu kita tidak tepat menggunakan NVivo. Dan nantinya ada syarat instalasi dari NVivo, kemudian juga bagaimana memulai proyek baru ya dalam NVivo. Oke. Kemudian juga mengimpor file ya. Kemudian membuka file yang sudah ada. Oke. Nah, itu langkahnya ya. Berikutnya nantinya di dalam NVivo kita menggunakan yang namanya coding gitu ya. Jadi coding baik itu dilakukan coding manual maupun juga coding campuran ya. Serta query ya, query dan juga visualisasi dan juga mereview hasil coding. Ya, kemudian juga encapture ya, artinya kita menginstal dan juga mengcapture apakah dari YouTube ya, apakah dari berita online, apakah dari WhatsApp, apakah dari encapture gitu ya, dan juga analisa gambar ya. Nah, jadi yang namanya NVivo ini kita tidak hanya berdasarkan wawancara aja ya, tetapi juga nanti bukti video gitu kan, bukti gambar, bukti YouTube gitu ya. Maka yang dinamakan aplikasi NVivo ini kita sifatnya adalah melihat tema-tema gitu ya, sehingga kalau di dalam riset kuantitatif itu kan itu ada yang namanya uji hipotesa kan gitu kan, menggunakan analisa atas variabel gitu ya, dan apa ya, dan analisanya tersebut gitu ya, itu apakah kita 100% bisa mempercayai kuantitatif. Nah, tentu saja ada beberapa kelemahannya ya, sehingga harus kita lihat juga tema-tema yang ada di media sosial ya, ada berita online di WhatsApp ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi NVivo itulah diperlukan. Selain itu juga NVivo di sini apa ya? Bagaimana kita nanti mengimpor video dari YouTube gitu ya. Kemudian juga mengimpor data-data dari WhatsApp ya, atau juga mengolah data dari gambar-gambar gitu ya. Nah, ini nantinya kelebihan dari NVivo yang tidak ada dilakukan oleh analisa misalnya eViews ya, atau juga aplikasi yang lainnya ya. Nah, itu adik-adik sekalian. Nah, jadi nanti kita mengimpor data, kemudian memberikan kode data, kemudian juga visualisasi hasil coding, dan juga melakukan coding atas chart, dan juga melakukan gambaran dengan diagram ya. Nah, itu. Kemudian juga dalam NVivo ini kita akan memberikan atribut gitu ya. Atributnya atribut untuk interview ya, atau juga atribut untuk FGD, kemudian juga atribut untuk focus group discussion ya, kemudian juga untuk case classification, kemudian juga import table, dan juga pemanfaatan atribut ya. Dan juga dalam riset kualitatif di sini ya, kita ada diminta untuk triangulasi gitu ya. Nah, apa itu triangulasi? Nah, triangulasi di sini adalah apa ya, perbandingan gitu ya. Artinya kita uji kembali ya. Jadi dalam NVivo dalam hal ini kita lakukan pengujian kembali ya, adik-adik sekalian. Nah, ini. Nah, ini silakan nantinya dibaca-baca ya untuk bahan kita ya. Nah, bahan kita. Ya, baik. Jadi yang namanya penelitian kualitatif, nah di sini dia menguji peristiwa ya, menguji fenomena atau juga pengalaman manusia yang menjawab pertanyaan mengapa sesuatu terjadi ya, bagaimana terjadinya, dan apa penyebabnya ya. Nah, itulah yang namanya riset kualitatif. Jadi baik peristiwa, fenomena, atau juga pengalaman dalam satu kurun waktu
Itu diamati dengan tekun, dicatat secara teliti, dilakukan wawancara secara mendalam terhadap objek yang diamati dan dikaji ya, dan dokumen-dokumen pendukungnya. Nah, inilah namanya riset kualitatif ya. Peneliti mengamati peristiwa belajar mengajar gitu ya, yang dilakukan guru siswa untuk mengetahui gitu ya, bagaimana guru mempromosikan keterampilan berpikir kritis. Nah, jadi kita sifatnya mengeksplorasi gitu ya. Jadi bukanlah menguji secara empiris gitu ya. Nah, ini karakteristiknya. Kemudian juga karakteristik kualitatif lainnya, kualitatif ini karakteristiknya adalah natural gitu ya. Artinya kualitatif ini mengambil data secara langsung dari latar alamiah sehingga tidak ada dilakukan pengolahan kembali gitu ya. Dan dan sifatnya kualitatif ini deskriptif. Artinya datanya berupa data verbal gitu ya, kata-kata atau juga gambar, tidak berupa angka ya. Dan menekankan pada proses ya. Artinya di dalam melakukan penelitian, peneliti menjalani proses dengan sebaik-baiknya dan memahami cara sesuatu masyarakat yang membangun makna ya. Nah, ini namanya riset kualitatif ya. Jadi pionir, kalau yang namanya adik-adik nanti ada nyusun skripsi gitu kan, dengan pendekatan kualitatif, maka wajib menggunakan bukunya Miles ya, Miles and Haberman ini ya, 2014 ya. Nah, itu saya kira yang harus disiapkan. Oke, kemudian data kualitatif itu dari mana? Nah, data dari kualitatif itu adalah kata-kata ya. Jadi kata-kata bukan angka. Nah, ini yang namanya kualitatif ya. Jadi kalimat ya, paragraf ya kan, atau juga huruf gitu ya. Jadi bukan angka. Kebalikannya kalau riset kuantitatif dia menggunakan angka gitu ya. Jadi data ini berupa kata-kata yang biasanya menjadi bahan utama dalam ilmu sosial ya, yaitu antropologi, sejarah, ya kan, ilmu politik, ya, ilmu bahasa, ilmu psikologi, administrasi kajian pemerintahan ya, perencanaan kota, evaluasi program, ya analisa kebijakan. Nah, itulah karakteristiknya riset kualitatif ya, adik-adik sekalian. Kemudian permasalahan penelitian kualitatif dan pemanfaatan NPIPO gitu ya. Nah, kita menghadapi banyak masalah ya yang dihadapi para peneliti kualitatif. Misalnya adalah terkait dengan pengumpulan data ya. Nah, di mana pengumpulan data ini membutuhkan kerja yang intensif ya, dan biasanya membutuhkan waktu yang lama ya. Menurut Jackson ya tahun 2013. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data kualitatif kadangkala berbulan-bulan. Bahkan ada kalanya bertahun-tahun gitu ya. Nah, setelah mengumpulkan datanya dalam waktu yang lama, mereka akan menghabiskan waktu untuk mencatat data yang telah terkumpul itu secara manual. Nah, setelah itu barulah peneliti melakukan analisa data, ya, analisa data dan mengumpulkan data dilakukan secara bersamaan ya. Jadi tidak harus menggunakan sampai data terkumpul semuanya ya. Dan masalah yang kedua dihadapi para peneliti kualitatif itu adalah penarikan sampel gitu ya. Nah, kalau yang namanya riset kuantitatif itu kita ketahui ya kan, sampel minimal 30 gitu kan. Nah, kalau dia misalnya di bawah 30 maka hasilnya kurang memuaskan ya. Nah, dalam riset kualitatif kita menggunakan yang namanya informan gitu ya. Nah, jadi bedakan antara kuantitatif dengan kualitatif. Pada riset kualitatif kita menggunakan yang namanya informan sebagai apa? Ya, sebagai sampel gitu ya. Jadi suatu cakupan yang lebih luas ya dengan pernyataan berbeda. Dengan penelitian kualitatif ini mampu mengeneralisasi temuan yang diperoleh dengan informan ya. Nah, jadi itu ya riset karakteristiknya. Kemudian permasalahan lain yang dihadapi dalam penelitian kualitatif itu adalah bagaimana menghindari bias. Ya, bias saat mengumpulkan data, bagaimana menghindari bias dalam analisa data ketika peneliti dihadapkan pada bank data yang cukup banyak ya. Dan bagaimana menghindari bias penafsiran antara peneliti yang satu dengan peneliti lainnya. Nah, sementara dalam penelitian kualitatif biasanya menggunakan metode analisanya tidak dirumuskan gitu ya. Artinya tidak dirumuskan dengan memadai ya. Biasanya hanya mengandalkan kepiawaian peneliti. Nah, itu. Masalah yang lainnya yang dihadapi dalam riset kualitatif
itu dia dengan menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh QSR. Nah, QSR inilah yang mengembangkan yang namanya aplikasi NVivo ya. Jadi NVivo itu adalah perangkat alat yang disediakan untuk mengolah data, gitu ya. Mengolah data dari berbagai sumber yang berbeda. Misal, apakah dari buku, ya kan? Apakah dari laporan hasil penelitian, atau dari dokumen sejarah, atau dari artikel jurnal, gitu kan? Atau juga isi website, ya. Apakah dari link berita online, apakah dari proceeding konferensi, gitu kan? Apakah dari memo, apakah dari catatan lapangan, ya? Apakah dari anotasi bibliografi, bahkan, gitu ya, bahkan dari jurnal, jurnal harian peneliti. Nah, itu kelebihannya NVivo ini. Nah, jadi itu dari logbook ya, kumpulannya. Dan NVivo dikembangkan secara terus-menerus untuk mendukung para peneliti kualitatif mengelola data, melakukan kajian pustaka secara cepat, efisien dan efektif, gitu ya. Nah, itu tujuan dari NVivo ya. Nah, jadi kelebihannya kita bisa gambar, bisa suara, gitu kan, bisa huruf. Nah, jadi bukan dalam bentuk angka. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Pemakaian NVivo membantu para peneliti kualitatif dalam mengolah data sesuai dengan karakter penelitian. Nah, ini ya. Jadi data penelitian kualitatif berupa non-numerik, gitu ya. Jadi non-numerik bukan angka ya. Non-numerik yaitu berupa teks ya, dan juga berupa visual ya. Jadi ragam data penelitian kualitatif sangat melimpah ya. Jadi kalau kita riset kualitatif menggunakan NVivo nanti skripsi, gitu kan, kita nggak usah takut lah ya yang namanya kekurangan data ya kan. Jadi kalau misalkan datanya hanya 1 tahun gitu kan, kalau dalam riset kuantitatif kan udah apa kita ya, udah cemas gitu kan. Nah tapi dengan riset kualitatif, nah ini tidak masalah ya, walaupun hanya 5 orang informannya. Nah itu. Melimpahnya data membuat peneliti kesulitan dalam melakukan pengorganisasian data secara manual ya, dan tidak efisien karena memakan banyak sumber waktu, biaya, dan juga tenaga ya. Nah ini. Nah coba dibaca dulu keterangannya ini. Silakan adik-adik sekalian. Sebelum saya lanjutkan. Nah baik. Nah dari gambar ini apa yang kita bisa simpulkan? Nah dari gambar ini kita akan lihat fitur manajemen data dalam NVivo ya. Nah jadi dalam NVivo di sini kita ada menu ini ya, menu quick access ya. Kemudian juga new, kemudian coding ya, kemudian juga notes. Nah, jadi menu-menu inilah yang namanya menu NVivo ya, sebagai bagian dari manajemen data. Nanti ini semuanya kita praktikkan ya, dalam bentuk UTS ya. Apakah nanti kita menggunakan datanya YouTube gitu ya, apakah kita menggunakan datanya menggunakan apa ya, website ya, atau link-link berita ya, nanti kita akan lakukan ya. Nah, itulah tampilan depannya dari NVivo ini ya. Dan dalam NVivo gitu ya, peneliti kualitatif dapat secara efisien dan juga efektif melakukan coding analisis ya terhadap data. Kode adalah kata atau frasa pendek yang secara simbolis memberikan atribut ya, atribut yang menonjol ya. Nah, itulah yang. Nah, beberapa ahli metodologi penelitian percaya bahwa pengkodian ini adalah pekerjaan teknis dan persiapan untuk pemikiran tingkat tinggi ya. Dan pengkodian adalah analisa refleksi yang mendalam tentang data serta interpretasi ya terhadap makna data ya. Jadi kode tidak dapat secara eksklusif gitu ya digunakan ya untuk mengambil dan mengelompokkan potongan data yang berupa peneliti dapat dengan cepat menemukan, menarik, dan juga mengelompokkan segmen yang berkaitan dengan penelitian. Nah ini ya yang perlu kita
lihat juga ya, adik sekalian. Nah, untuk tampilan NVivo itu nantinya akan tervisual ya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ada yang gambarnya histogram ya. Misalnya kita mau menggambarkan apa ya? Menggambarkan sub-sub ya. Jadi dalam bentuk diagram seperti ini dan juga gambar seperti ini. Dapatlah tema visual ya dari hasil analisa data dengan NVivo. Nah, jadi dengan menggunakan gambar ini. Ya mungkin adik-adik pernah lihat ya dengan gambar-gambarnya seperti ini ya. Nah, ini nanti akan kita praktikkan ya. Itu ya NVivo. Nah, itu dulu lah ya, sekedar pengantar dari saya mengenai yang namanya praktik NVivo ini. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Saya minta nanti wajib di laptopnya untuk install NVivo student version ya. Student version untuk kita praktikan ya, yang namanya NVivo ini. Bahannya udah dapat? Bahannya udah dapat semua nih ya. Udah dibagi Silvi kan? Nah, itu bahannya ya. Oke, sudah. Itu terkirim 3 kali ya, padahal 1 kali sebenarnya. Oke ya, untuk yang hadir mohon di absen ya, Silvi ya. Baik, ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau berdiskusi, silakan adik-adik sekalian. Ada? Baik, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita. Dan silakan dibaca modul-modul yang saya berikan ya, untuk nanti dipraktikan ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selamat semuanya. Ya, boleh meninggalkan ruangan ya.